Untuk sesama YouTuber pemula, mari kita sama-sama membahas YouTube dari sisi logika dan analogi. Tonton sampai tuntas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk sesama YouTuber pemula seperti saya ingin mengajak ngobrol tentang YouTube, tapi dari sisi logika dan analogi. Karena memang channel Mas Awes ini topik utamanya tentang logika sih, karena kita sering membahas Excel, membahas matematika, membahas tebakan gitu, dan semuanya dikupas dari sisi logika. Untuk sesama teman-teman YouTuber pemula seperti saya, jadi saya cuma ingin berbagi sudut pandang tentang YouTube. Kebetulan channel saya alhamdulillah dengan dukungan teman-teman subscriber dan viewer, terima kasih untuk semua, channel saya telah termonetisasi. Oke. Saya ingin mengajak teman-teman berpikir tentang YouTube dari sudut pandang seperti ini ya. Kira-kira gini, untuk apa sih kita buka channel? Mungkin jawaban yang paling umum adalah karena kita ingin jadi YouTuber gitu. Definisi YouTuber itu apa? Mungkin sederhananya adalah orang-orang yang mencari penghasilan dari channel YouTube. Oke. Dan saya yakin pasti semua dari kita ingin menjadi YouTuber. Kalau udah buka channel nih, ingin jadi YouTuber. Dan mungkin bayangannya menjadi YouTuber papan atas gitu ya. Dan itu wajar. Cuma gini, saya tidak ingin menakut-nakuti untuk teman-teman semua, tapi mari kita berpikir logis ya. Dalam banyak sekali bidang, saya ingin mencontohkan misalnya, saya ingin beri dua contoh teman-teman ya. Yang pertama misalnya sepak bola karena kebetulan saya penggemar bola ya. Coba dipikir, ada berapa ribu atau berapa puluh ribu orang yang bercita-cita atau pernah atau sempat bercita-cita menjadi pemain bola. Anggaplah berapa puluh ribu lah di Indonesia ya, jangan dulu kita berbicara level dunia lah, di Indonesia. Dari berapa puluh ribu itu, berapa yang benar-benar jadi pemain bola? Yang benar-benar papan atas nasional, mungkin ukuran kalau di kita mungkin pemain-pemain nasional yang kemudian punya kesempatan atau dikontrak oleh klub-klub luar negeri, tentu dengan penghasilannya lebih tinggi daripada mereka bermain di liga lokal kita misalnya. Oke. Sebutlah mungkin kalau era dulu ada Kurniawan Julianto misalnya, atau Bambang Pamungkas, Evan Dimas kalau sekarang. Dulu ada Andi Firmansyah dan lain sebagainya. Hanya ada beberapa orang. Kemudian level di bawah itu, anggaplah seperti itu ya. Level di bawah itu adalah pemain-pemain bola yang berhasil mendapat kesempatan sekaligus penghasilan karena bermain di kasta tertinggi liga sepak bola kita. Ya, Liga 1 misalnya. Tapi jumlahnya hanya berapa? Kalau dibanding puluhan ribu atau bisa jadi mungkin ratusan ribu dari remaja laki-laki yang pernah atau sempat bercita-cita menjadi pemain bola. Kemudian di bawah itu lagi ada pemain-pemain bola yang bermain di liga lokal kita dengan kasta liga di bawahnya lagi. Kemudian di bawah itu kasta liga di bawahnya lagi sampai kalau mungkin istilah populernya tarkam ya, permainan antar kampung gitu. Jadi kalau kita klasifikasikan dengan analogi pemain bola, dari sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu remaja laki-laki yang pernah atau sempat bercita-cita menjadi pemain bola, hanya sangat sedikit yang benar-benar jadi pemain bola papan atas. Kemudian di bawah itu mungkin ada, kalau kita bikin klasifikasi ya, ada yang berhasil menjadi pemain bola tetapi secara finansial mungkin tidak bisa menggantungkan hidupnya semata-mata dari bola. Misalnya kalau dalam contoh tadi mungkin pemain bola dengan kasta liga di bawah kasta tertinggi sepak bola kita, atau mungkin yang paling bawah katakanlah tarkam gitu ya, yang harus mencari penghasilan di luar sepak bola, yang notabene awalnya bercita-cita menjadi pemain bola. Itu analogi pertama. Kemudian analogi atau contoh yang kedua, ginilah. Berapa orang yang ingin jadi penyanyi? Mungkin contoh yang paling gampang kita lihat, kalau ada
misalnya ajang pencarian bakat di televisi lah, mungkin yang populer seperti Indonesian Idol atau Dangdut Academy misalnya. Coba Anda perhatikan, kita sama-sama perhatikan ya. Ketika fase pendaftaran dibuka, ada berapa puluh ribu orang yang entah hanya bermodal nekat atau merasa suaranya bagus, atau yang memang benar-benar bagus suaranya. Akhirnya dari situ terjaring, misalnya ada fase katakanlah 50 besar, 30 besar, 10 besar, spektakuler, apalah itu namanya, 5 besar, sampai kemudian muncul juara. Jadi dari sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu orang yang sempat bercita-cita menjadi penyanyi, kemudian hanya satu yang juara. Yang terkenal hanya berapa. Dan yang juara pun, kalau Anda ingat-ingat ya, yang juara di ajang-ajang seperti itu, kadang setelah ajang itu berakhir juga tidak benar-benar sukses di dunia tarik suara. Dari contoh tadi, cita-cita menjadi pesepak bola dan cita-cita menjadi penyanyi, akhirnya endingnya seperti itu. Jadi saya ingin membayangkan gini ya, berfantasi secara matematika gini. Misalnya gini, ada anggaplah 10.000 atau 100.000, mungkin ada ya 100.000 karena penduduk kita kan udah ratusan juta ya. Katakanlah ada 100.000 orang yang buka channel YouTube, tentu saja ingin jadi YouTuber gitu ya. Di samping mungkin fungsi lain YouTube sebagai katakanlah hadis eksternal misalnya. Tapi hampir semua yang buka channel YouTube pasti bercita-cita ingin jadi YouTuber dan ingin mendapat penghasilan yang cukup untuk hidupnya, katakanlah seperti itu. Tapi hanya sangat sedikit yang berhasil, langkah awalnya termonetisasi lah ya, termonetisasi. Jadi mungkin katakanlah dari 100.000 orang yang buka channel YouTube yang berhasil mengejar persyaratan monetisasi, kalau sekarang 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir. Mungkin dari 100.000, saya yakin nggak sampai 10.000 yang berhasil ke sana. Katakanlah mungkin kita ambil contoh 2.000 misalnya. Dari 100.000 mungkin 2.000 berhasil termonetisasi 2.000 channel. Yang 98.000 mungkin ya karena banyak hal, gagal mencari subscriber, kena copyright, kemudian gagal mencapai jam tayang dan lain sebagainya. Jadi anggaplah, ini contoh ya, ini bukan angka valid, ini hanya mengajak kita sama-sama membuka pikiran. Dari 100.000 yang berhasil termonetisasi 2.000 misalnya. Kemudian yang berhasil termonetisasi 2.000, tidak semuanya juga lanjut. Karena mungkin merasa penghasilannya ternyata tidak sebesar yang dibayangkan gitu ya. Karena memang banyak sekali yang bilang bahwa monetisasi justru adalah langkah awal yang menuntut kreativitas kita. Setelah termonet, masuk iklan, kita bisa mendapat penghasilan. Sebesar apa penghasilan itu? Tentu sangat tergantung dari seberapa kreatif kita, seberapa bagus konten kita, kemudian seberapa banyak viewer tentu saja. Katakanlah dari 2.000 kemudian tersaring lagi misalnya, anggaplah, ini contoh banyak lah ya, dari 2.000 yang termonetisasi misalnya 1.000 yang lanjut untuk berkreasi di YouTube, berusaha berkreasi di YouTube. Kemudian dari 1.000 itu mungkin hanya sangat sedikit yang kemudian berhasil mencapai target pendapatan sekian gitu, dalam 1 bulan sekian misalnya. Dan kebanyakan pasti tidak berhasil. Karena memang seperti di banyak bidang, tentu persaingan di dunia YouTube juga sangat ketat. Sekarang saya kembalikan ke tadi, data awal tadi. Saya ingin melemparkan sebuah pertanyaan ke diri saya dan teman-teman semua. Kalau misalnya ada 100 orang yang membuka channel dan kemudian Anda salah satunya, dan Anda misalnya tahu bahwa endingnya Anda hanya akan jadi salah satu dari 98.000 orang yang gagal termonetisasi, apakah Anda masih lanjut di YouTube itu? Sekali lagi, saya bukan ingin menakut-nakuti, tetapi saya ingin kita tahu bahwa kemungkinan seperti itu sangat terbuka. Dan jangan lupa bahwa ada fakta penting bahwa channel yang berhasil termonetisasi jauh lebih sedikit daripada yang gagal termonetisasi karena banyak hal, terutama karena gagal mencari 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam 12 bulan. The point is, yang ingin saya sampaikan adalah, kalau bahasa saya seperti ini, kalau misalnya Anda ingin mencebur, ya basah sekalian. Jadi kalau Anda ingin misalnya memilih berjuang di dunia YouTube, harus dengan totalitas. Jadi tidak bisa hanya setengah-setengah, karena sekali lagi di bidang apapun persaingan pasti sangat ketat. Jadi jangan sampai, kalau menurut saya nih, jangan sampai
awalnya kita bikin channel, menggebu-gebu, terus kemudian di tengah jalan karena bingung cari subscriber yang sehat, bingung cari viewer sebanyak itu, jam tayang sebanyak itu, akhirnya mundur di tengahnya. Jadi menurut saya untuk teman-teman sesama pemula seperti saya, kalau memang kita udah memutuskan untuk berjuang di jalur ini, di jalur YouTube, ayo sama-sama benar-benar mempersiapkan diri dari banyak hal, konten, kreativitas, kemudian editing dan lain sebagainya lah ya. Banyak sekali. Ayo sama-sama belajar, karena sekali lagi dalam segala bidang persaingan pasti ketemu. Yang saya lihat, yang saya lihat di lapangan banyak sekali saya temui teman-teman yang buka channel gitu. Yang penting buka channel, kemudian berusaha mencari subscriber sebanyak-banyaknya, nggak tahu nanti mau bagaimana, asal-asalan isi konten dan lain sebagainya. Yang banyak sekali terjadi seperti itu. Jadi ayo sama-sama kita mempersiapkan diri, terutama bagi teman-teman yang memang benar-benar ingin masuk dan berjuang di dunia YouTube. Sama-sama mempersiapkan diri, berusaha mencari konten sekreatif mungkin. Mari kita, dalam tanda kutip, bertemu di dunia YouTube. Mari kita bersaing secara sehat, dan bagaimana caranya mengembangkan channel kita. Banyak sekali yang bisa kita bahas YouTube, banyak sekali yang sudah orang bahas, tetapi saya pengen, mungkin setelah video ini ya, belum tentu langsung setelah video ini, tetapi kedepannya insya Allah saya punya rencana akan mengisi channel ini dengan misalnya pembahasan-pembahasan yang sangat populer, misalnya Saforsap dari telaah logika, karena channel ini adalah channel logika ya. Excelnya tentang logika, matematikanya tentang logika, pembahasan apapun tentang logika. Insya Allah nanti saya akan siapkan video tentang pembahasan-pembahasan misalnya Saforsap yang sangat populer lah ya, dari sisi logika, supaya kita sama-sama belajar. Kalau memang kita benar-benar ingin berjuang di dunia YouTube, kalau memang benar-benar punya cita-cita untuk itu, ayo kita benar-benar total. Kalau kita mencebur benar-benar basah, tidak setengah-setengah, nanti kita bahas sama-sama ya setelah di video-video berikutnya. Untuk sementara, yang ingin saya katakan adalah bahwa berjuang di jalur YouTube jelas sama sekali tidak mudah. Jangan terlalu tinggi berangan-angan, walaupun ada yang bilang memang kita harus berani bercita-cita tinggi, tetapi ketika kita berani berangan-angan tinggi, kita harus persiapkan itu. Kalau dunia YouTube, kita harus memacu kreativitas kita untuk membuat konten, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi ini bukan menakut-nakuti ya, saya ingin membuka realita yang terjadi di dunia YouTube itu seperti apa. Karena kebetulan channel saya baru termonetisasi. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan semua subscriber, semua viewer, sehingga channel saya berhasil termonetisasi. Tetapi begitu yang saya rasakan, begitu channel ini termonetisasi, saya justru merasa, justru awalnya di sini kreativitas kita dipacu justru setelah termonetisasi. Mau dikemanain channel ini? Kita mau isi dengan apa gitu. Jadi kedepannya ayo kita sama-sama diskusi tentang ini. Yang tertarik dengan dunia logika, termasuk membahas YouTube dari sisi logika, kita isi dengan berbagai analogi, dengan sudut pandang yang mungkin berbeda dengan channel-channel yang lain yang bahas YouTube ya. Insya Allah kita siapkan nanti di video-video berikutnya. Jadi ini video pertama saya yang membahas YouTube di channel ini. Sekali lagi, yang ketiga kali ya, saya ucapkan terima kasih semua subscriber, semua viewer. Channel ini sudah berhasil termonetisasi. Kita akan bertemu lagi dengan pembahasan khas logika, YouTube pun dengan logika di channel Mas Amies. Terima kasih. Yang like, silahkan like. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di share. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum mengaktifkan lonceng notifikasi, silahkan diaktifkan supaya seperti biasa dapat pemberitahuan ketika ada upload terbaru di channel ini. Demikian, salam Mas AWS. Insya Allah kita bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.